SDLC atau System Development Life Cycle adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, atau menggantikan perangkat lunak tertentu. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh komputer untuk menjalankan perintahnya. Sedangkan proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Software proses adalah proses software yang dipresentasikan sebagai sebuah proses program dan dapat mengeksekusi secara otomatis. Terdapat 4 aktivitas umum yang mendasar pada semua software proses, yaitu yang pertama, software specification, yaitu penggunaan dan rekayasa penentu software yang akan dibuat dan dibatasi oleh proyek tersebut. Yang kedua, software development, di mana software tersebut dirancang dan diprogram. Yang ketiga, software validation, di mana software dicek apakah sudah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang keempat, software application, di mana software diubah dan diperbaiki untuk mengatasi perubahan pengguna dan mengikuti perkembangan zaman. Rapid Application Development (RAD) atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. RAD memiliki tahap-tahap pengembangan aplikasi dari tiap-tiap fase pengembangan aplikasi, yaitu adalah 1. Requirements Planning atau perencanaan syarat-syarat. Pada fase ini, pengguna dan penganalisis dapat mengidentifikasi tujuan-tujuan atau sistem dan mengidentifikasikan syarat-syarat yang ditimbulkan dari tujuan tersebut. 2. RAD Design Workshop. RAD Design Workshop adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop. 3. Implementasi. Di fase ini, penganalisis bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan non-teknis perusahaan. RAD pun memiliki kekurangan dan kelebihannya, yaitu sebagai berikut. Kekurangan RAD yaitu 1. Dengan metode RAD, penganalisis berusaha mempercepat proyek dengan terburu-buru. 2. Kelemahan yang berkaitan dengan waktu dan perhatian terhadap detail. Aplikasi dapat diselesaikan secara lebih cepat, tetapi tidak mampu mengarahkan penekanan terhadap permasalahan-permasalahan perusahaan yang seharusnya diarahkan. 3. RAD menyulitkan programmer yang tidak berpengalaman menggunakan perangkat ini, di mana programmer dan analis dituntut untuk menguasai kemampuan-kemampuan baru, sementara pada saat yang sama mereka harus bekerja mengembangkan sistem. Kelebihan RAD sebagai berikut. 1. Penghematan waktu dalam keseluruhan fase proyek dapat dicapai. 2. RAD mengurangi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan biaya proyek dan sumber daya manusia. 3. RAD sangat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada waktu dan penyelesaian proyek. 4. Perubahan desain sistem dapat lebih berpengaruh dengan cepat dibanding dengan pendekatan SDLC tradisional. 5. Sudut pandang user disajikan dalam sistem akhir, baik melalui fungsi-fungsi sistem atau antarmuka pengguna. 6. RAD menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara seluruh pemangku kebijakan proyek. Oke, selanjutnya yaitu model V atau V-shape adalah salah satu model
proses pengembangan perangkat lunak yang juga berlaku untuk perangkat keras dan merupakan variasi representasi dari model waterfall. Model V menggambarkan hubungan dari aksi jaminan kualitas, quality assurance, ke aksi yang berhubungan dengan komunikasi, pemodelan, dan aktivitas pembangunan awal. V-shape model pun memiliki fase-fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada requirement analysis. Ini adalah fase pertama dalam siklus di mana semua informasi kebutuhan pengembangan informasi digali dari customer. Kemudian yang kedua yaitu system design. Sistem desain yang lengkap akan memiliki perincian perangkat keras dan pengaturan komunikasi yang lengkap untuk sistem yang sedang dikembangkan. Yang ketiga yaitu architectural design. Desain sistem dipecah menjadi lebih kecil untuk menjadi modul yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu modul design. Dalam fase ini, desain internal terperinci untuk semua model sistem dispesifikasikan. Penting bahwa desain harus kompatibel dengan model lain dalam arsitektur sistem dan sistem eksternal lainnya. Adapun kelemahan dan kelebihan dari V-shape model yaitu adalah yang pertama yaitu kekurangan dari V-shape model. Yang pertama, memiliki resiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek-proyek besar. Kemudian yang kedua, model tidak bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Kemudian yang ketiga, model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan. Yang keempat, tidak cocok untuk proyek yang dimana requirement-nya mudah sekali berubah. Yang kelima, sekali sistem di dalam proses testing sangat sulit sekali untuk mundur ke fase sebelumnya. Yang keenam, tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Kemudian ada pun kelebihan dari V-shape model yaitu yang pertama, model yang menerapkan disiplin tinggi dan fase-fase dalam model diselesaikan satu persatu. Yang kedua, dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil di mana requirement-nya sangat mudah dipahami. Yang ketiga, sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Dan yang keempat, mudah untuk memanajemen karena sifat kekakuan dari model dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai SDLC dan SA Process Model, yaitu RID dan V-shape. Semoga ilmu yang telah disampaikan dari kami bermanfaat. Jika ada salah dan kata-kata yang tidak mengenakan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.